Siap. Oke. Siap ya. Mikrofon on. 1 2 3 4 on. 1 2. Halo teman-teman semua, balik lagi di GBL on Radio. Ini caranya cepet banget ya Bintang. Dari yang terakhir itu kita udah langsung on air lagi. Jelas. Gitu. Kita kan gesit. Jadi harus gesit. Boleh. Apalagi bulan terakhir program ya ini ya. Ya, Sayang gak sekali kerasa. guys. Ini bulan ini kita temanya aku bertanggung jawab ya. Ya, setelah 2 bulan lalu itu ada aku peduli. Terus bulan kedua itu ada aku sehat. Nah, bulan terakhir ini Puncaknya itu ada aku bertanggung jawab. tuh, setelah kita peduli, setelah kita menjadi diri yang sehat, Ya. nah kita menjadi bertanggung jawab. Nah, Di sini kita akan mengulas lagi semua materi dalam sebulan ya. ya, Betul sekali. jelas, Ini seperti biasa. kita premier sebelum itu ya, sebelum kelas Sebelum offline kelas offline. tentunya. Spoiler dikit Yes. gitu. Oke, di sini kita juga ada bintang tamu baru dari Ya. para duta gesit. Mulai perkenalkan dari mana nih? Monggo. Dari Ive dulu aja. Oke, perkenalkan, namaku Ivana Felicia Lim, biasa dipanggil Ivana dari kelas 9I. Oke, jadi perkenalkan, namaku Azaria Anya Prasetya, biasa dipanggil Anya. Aku dari kelas 8A dan di Duta Gesit ini aku sebagai divisi bagian desain gitu. Nah, kalau Ivan tadi di divisi mana? Divisi riset. Oh, riset. Ya. Berarti dua-duanya ada nih. Iya, udah Ya, lengkap ini ya. ya. Koordinator Lengkap semua ada, ya? Iya, Ya. desain ada, riset ada. Kemarin cuma desain doang, terus si Bayu. Tapi ya walaupun bertiga tetap seru. Oke. Kita langsung ke poster pertama yang udah kita unggah ya kemarin ya. Yaitu ada tentang role model. Nah, Seru banget ini udah nih mulai role model nih. pasti langsung nih. Cededededek. Role modelmu siapa? Jadi Langsung. role modelku itu yang pertama orang tua. Wow. Kenapa nih orang tua? Karena orang tua itu sangat menginspirasi kehidupan kita ke depannya nanti. Misalkan ayah itu orang yang pekerja keras. Jadi kita harus mengikuti kalau ayah itu pekerja keras, jadi besok kita kalau kerja harus kerja keras Oh gitu. iya, benar. Kemudian kalau ibu itu kan aku sebagai wanita nih, aku nantinya bakalan jadi ibu nantinya. Nah itu nanti kayak ibu dulu kayak menginspirasi kita gitu untuk menjadi ibu nantinya gitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau yang dari deretan artis gitu ya, aku ada ngefans sama Maudy Ayunda. Maksudnya tahu dong Maudy Ayunda itu siapa. Keren nih. Alasannya karena Maudy Ayunda itu sangat menginspirasi saya dalam hal pendidikan. Itu kan Maudy Ayunda itu kan banyak banget prestasinya ya. Iya. Dia sudah mencapai S1, S2-nya di luar negeri juga. Itu menjadi hal yang sangat menginspirasi juga. Dan yang ketiga ada Jerome Pauline. Tahu kan Jerome Nah, Pauline? Nah ini Tahu nggak seru sih? ini. Ini ngomong mantap jiwa. Nah, Jerome Apa tuh? Pauline itu juga sama kayak Maudy Ayunda, sangat menginspirasi dalam hal pendidikan juga. Itu sih kalau dari aku. Jadi ini role modelnya dari bidang pendidikan ya. benar. Ketika pendidikan. Role model itu Coba, apa? Pak. Role model kan, setauku ya, role model itu orang yang kita jadiin kayak idola gitu loh. Ya, Jadi sebagai apa ya, kayak apa ya? Panutan idola nih, sih. panutan. Iya, Nah, panutan. Orang menginspirasi kita gitu. Ya, yang memotivasi kita. ya. Alasan kamu kalau Kayak apa ya? aku itu role modelnya. Role modelku itu simpel aja. Guru yang pernah mengajar aku. Wus. Jadi banyak lu. lah ya, dari aku TK sampai SMP sekarang guru-guruku itu aku jadiin panutan. Wus. Jadi satu Nah. bel itu role modelnya bintang semua tuh. Ya. Ya pokoknya yang pernah mengajar aku suatu hal gitu. Ya baik itu dari segi pendidikan atau ngajari aku tata krama dan lain-lain. Nah, kenapa kok aku pilih guru-guru yang pernah mengajar aku? Soalnya guru itu kan kalau aku bilang itu sumber dari segala cita-cita. Nah, betul ya. Nah, makanya aku tuh pasti menjadikan guru-guruku menjadi panutanku gitu. Apalagi cita-cita aku pengen jadi guru. Oh. Kalau Jadi bisa dosen. sumbernya ini.
Kalau bisa ini. dosen. Oke, itu dosen tuh guru besar ya. Iya. Juga Iya banget guru gak sih? ya. Iya. Iya. Jadi Pak dosen bintang. Berarti kalau Oke. role model itu akan berujung kemana nih kira-kira? Kenapa kok kita butuh role model? Nah, kalau ujungnya nanti role model ini akan membuat kita termotivasi dan bisa menjadi sumber kita mencari jalan hidup kita gitu. Dengan cara? Dengan cara kita ya tadi karena role model itu panutan, jadinya kita mencoba mengikuti gaya hidupnya gitu, gaya hidup dari role model kita itu. Tapi tentunya yang baik ya. Ya, Jelas. Pasti nggak sih? Kalau misalnya idola kita, role model kita melakukan hal yang buruk ya jangan ditiru. Jangan ditiru. Gitu. Nah, Kan terus kira-kira nih punya role model tuh penting nggak sih? Kan tadi kan ada yang dari pendidikan, terus ada juga yang dari orang terdekat kita, dari ayah dan ibu. Nah, tapi sebenarnya role model tuh penting apa enggak? nah, penting sih. banyak. Penting. Menurutku penting banget sih kalau punya role model, karena role model itu kan orang yang kita idolakan atau orang yang bisa memotivasi kita. Jadi kesuksesan setiap orang itu kan beda-beda. Jadi kesuksesan setiap role model yang kita idolakan itu juga beda-beda. Dengan kita melihat kesuksesan mereka, cara mereka untuk sukses, kita juga bisa termotivasi yang nantinya bisa berguna bagi kita untuk menuju kesuksesan gitu sih. Jadi memotivasi juga intinya gitu. Jadi nggak cuma apa ya, biar kayak kita nggak ada arah, ada cuma arah, ngikutin ya. aja Iya, gitu. benar. Oke, terus berarti sepenting itu role model. Nah, berarti kalau misalnya kita salah dalam memilih role model itu nanti kira-kira apa yang harus kita lakuin? Ini berandai-andai aja sih. Coba Ivana. Gimana ya, kalau menurutku role model itu kan biasanya dipilih kalau misalnya orang tersebut punya kayak motivasi yang baik buat kita ya. Mungkin ada beberapa orang yang salah pilih role model karena dia nggak tahu ini baik atau buruk. Mungkin bisa juga ya kayak memiliki motivasi juga dari beberapa orang lainnya seperti orang tua, itu juga bisa gitu. Yeah. Oke, ini Oke. cukup banget gak sih materi role model. Nah, misalnya nih kita salah pilih role model, nah habis itu Nah. kita meniru nih hal buruk, nanti misalnya terjadi bullying. Is. Itu paling sering Nyambung Lanjut banget nih. ya. Iya, topiknya udah trending banget nih, pasti di mana-mana udah pernah dibicarain gak sih? Ya. Di Jelas. rumah pasti sekolah udah. itu Di pasti sekolah. sering banget guys. Bener banget. Itu contoh-contohnya kira-kira apa ya kalau yang pernah kita temuin? Kalau contoh-contoh bullying itu di sekolah dulu aja ya. Itu paling baik dijumpai itu dengan memanggil nama teman menggunakan nama orang tua. Mengejek-ejek teman juga kan banyak nih ya kita temui di kelas-kelas. Kalau biasanya temen yang udah deket gitu biasanya manggil nama teman menggunakan nama ayahnya atau ibunya gitu. Oke, ini emang sangat-sangat sensitif ya kalau Iya. kayak gitu. Apalagi nama orang tua pasti kan yang berupa doa gak sih, Bintang? Jujur itu terjadi di kelasku. Ya itu nggak salah. Hal yang lazim. Tapi kan ya tapi tetap harus dikurangi ya. Ini untuk reminder aja buat semuanya. Tadi berarti yang verbal ya gitu. Tapi ada sama yang paling parah tuh yang katanya sampai dilirik sama UNICEF yang pakai fisik, Pakai itu fisik. udah ngeri banget gak Itu. sih? Itu biasanya kan kalau yang udah pakai fisik itu kan alasannya bercanda. Ya, enggak. Bercanda. Bercanda. Nah, sebenarnya ya enggak bagus meskipun alasannya bercanda, tapi kan yang namanya main fisik kan juga melukai, enggak cuma fisik, mental juga bisa. Iya, bener. Bener banget. Nah, terus kalau mereka kan pasti kan punya motif ya, kayak gak mungkin tiba-tiba kamu aku bully yuk gitu kan, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin Bully banget kok ya izin kayaknya. Itu terjadi bukan bullying tapi malah skenario ya. Iya, saya Udah udah direncanain banget dulu. sih. Iya. Kamu aku bully dulu. Itu kan berarti kira-kira pasti ada alasannya kan dia melakukan bullying gitu. Nah, alasannya apa kira-kira ya? Dari aku ya, kalau yang setelah aku lihat misalkan di sekolah, di lingkungan sekolah itu yang pertama faktor orang membuli itu karena lingkungan di rumahnya mungkin. Jadi mereka kurang mendapatkan didikan dari orang tuanya. Jadi dia kan kayak misalkan dia kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga dia melakukan hal-hal yang
mungkin dia anggap itu hal yang biasa di rumah, tapi itu adalah hal yang nggak baik gitu sebenarnya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua itu pastinya itu kurang didikan ya. Maksudnya kurang didikan itu secara attitude. Jadi mungkin mereka sikapnya. nggak tahu nih ini baik atau enggak. Jadi mereka kurang apa ya? Istilahnya kurang pengetahuan aja tentang bullying. Jadi mereka membuli. Terus yang ketiga, mungkin dendam ya. Dendam kesumat. Dendam, tapi dia dendam yang kayak terlalu berlebihan sehingga dia kayak pengen bales Melampiaskan gitu lah ya. kesalahan yang apa temannya lakuin, jadi sehingga dia melakukan bullying terhadap temannya itu. Dari aku gitu sih. Sebenarnya Oke, kalau oke. dendam itu sebenarnya kan maksudnya kan dia kan ingin menuntut apa ya, keadilan Iya. dia Iya, ingin benar dia banget. dapatkan. Jadi sebenarnya baik atau buruk tuh kalau misalnya tentang dendam? Kalau dendam mungkin kalau dendam itu bisa dibilang orang yang mau dibully itu nggak sengaja membuat orang yang pengen bully itu tersakiti gitu. Nah jadinya dia punya dendam nih. Contohnya temanku punya nilai yang tinggi, sementara nilaiku itu rendah. Padahal kita udah sahabatan lama. Nah jadinya aku itu kayak nyimpen dendam ke temanku, jadinya aku terus bully dia gitu. Nah sebenarnya kalau negatif positifnya ya namanya mendendam atau menyakiti itu ya negatif ya. Negatif sih. Mending kita menghargai apa yang mereka punya gitu, dan ya memuji, minimal memuji lah, memuji, dan kita juga nggak harus ketinggalan dengan prestasi yang teman kita atau orang lain dapatkan, jangan malah mendendam gitu. Bener sih kataku. Jadi Ya. apapun tindakan bully tetap harus ditolak keras gitu ya. Jelas. Terus cara-cara mencegahnya gimana nih? Kira-kira kan misalnya udah terjadi nih, terus abis itu katakan lingkungannya di sekolah. Nah, itu berarti yang harus dilakuin apa ini? Kita sebagai teman-teman, lalu mungkin pihak sekolahnya, kayak gitu kira-kira gimana? Kalau menurutku sih dari pihak sekolah pastinya akan memberikan sanksi kepada murid tersebut yang membuli, dan juga pasti juga pihak sekolah sebelum memberikan sanksi pasti juga akan kayak gimana ya, memberikan menyuruh mereka cerita lah aslinya itu kenapa kejadian sesungguhnya itu bagaimana, biar mereka juga nggak salah tangkap gitu. Ya. Karena kan kalau dari pembicaraan satu orang juga bisa jadi orang tersebut nggak jujur. Kalau dari teman-teman itu seharusnya kita melerai dan juga kita memberikan kayak kita menegur gitu loh, meneguran sama teman yang kita yang bully itu. Nah, masalahnya biasanya kalau dari teman ke teman itu ngeyel. Nah, Itu. berarti kan Masalahnya kayak gitu. nyolot gitu kan. Iya. Susah ya. Iya, saya dari teman ke teman, jadi ya frekuensinya apa nyambung gitu, nggak ada tingkatan yang lebih tinggi. Tapi mau susah pun juga kita harus kayak mengurangi tindakan bullying di sekolah sih. Dimulai dari kita Mulai dari gitu. sendiri. Nah terus kalau kita menyikapi adanya hal tersebut gimana? Kan kita sebagai teman ke teman nih, kan dianggapnya nggak mempan. Nah terus kira-kira mempannya kalau gimana? Oke, kalau aku biasanya itu ya tadi jangan membuli orang lain. Orang lain nggak akan membuli kita kalau kita nggak membuli mereka. Biasanya gitu. Dan ya kita jalani aja kehidupan kita seperti biasanya, kehidupan baik kita. Misal kita terus berjuang meraih prestasi, terus kita juga semisal punya musuh nih, punya musuh yang sering membuli kita. Ya kita usahakan jauhi, nanti lama-lama dia juga capek sendiri gitu. Nggak usah dihiraukan ya gitu ya. Terus Gitu. kalau buat si korban bullying, kira-kira dia harus ditangani kayak gimana? Terus dia harus ngapain nih? Kan ya kita ambil dari segala perspektif berarti ya. Iya ini sih. ya kita bahas tentang bullying ini karena kita udah dijelasin sampai ngelontok. Nah. Itu pasti istilahnya sampai apa di luar kepala ya kayak gitu. Apalagi kemarin yang kelas 9 kan habis itu kolaborasi. Kolaborasi itu banyak banget yang ambil temanya tuh tentang bullying gitu. Wah, iya sih. Nah,
Oke, tadi cara menanganinya ya. Korban, benar. Nah, biasanya korban tuh setelah terkena bully, itu biasanya dia ada gangguan mental, fisik, terus biasanya nilai akademiknya juga berkurang dan kualitas hidupnya juga menurun. Nah, jadi apa ya? Hidupnya itu udah down banget nih. Mentalnya udah down banget. Nah, sementara kita yang harus menghiburnya itu minimal menyemangati lah. Kita selalu ada di sisinya gitu. Nah, terus selain selalu berada di sisinya, kita juga bisa memberi dorongan mental. Misal kita ajak belajar bareng, terus main bareng, ya yang bareng-bareng itulah. Gitu. Ya gitu. Kalian nih kira-kira ada pengalaman nggak misalnya melihat aksi bullying atau mungkin Jangan jadi dibully korban malah. atau malah dibully. Lagi kita nggak ngomongin konteks bercanda dulu ya, tapi beneran nih apa nggak yang kayak cuma panggil nama bapak gitu maksudnya. Coba Anya dulu mungkin Pengalaman? Iya. dibully. Oke, pengalaman Atau dibully. melihat ya pengalaman dibully atau melihat pembulian gitu. Oke, pengalaman apa ya? Dibully aja deh. Lebih seru Oke. deh. Wah. Jadi dulu SD itu aku pernah dibully. Itu karena gimana ya? Karena ada satu orang nih, sahabat gitu lah intinya tuh yang mau deketin. Aku pikir di awal tuh dia emang deketinnya secara positif gitu, kayak mau main aja gitu, Ya. main sama aku. Tapi ternyata di tengah jalan singkat cerita itu dia makin kesini kok sikapnya makin aneh. Yang pertama, dia tuh orang yang suka memaksa. Memaksa itu dalam artian, misalkan dia ada ulangan nih, dia tuh kayak maksa buat aku ngasih jawaban ke dia, itu secara maksa. Kemudian yang kedua, dia maksa aku buat apa ya, dia minta bekal ke aku tapi dengan cara memaksa. Setelah itu dengan uang juga, uang aku pernah diambil. Duh. Itu pernah kita sampai kayak benar-benar intinya dia tuh harus 24/7 sama aku terus gitu. Jadi kayak intinya ya maksa gitu lah. Di situ kan aku pas SD itu tipikal orang yang aku nggak berani buat kayak menolak apapun itu. Jadi kayak nggak berani apa ya, orangnya penakut gitu kan. Jadi di situ aku ya iya aja. Sedangkan aku di situ posisinya emang lagi dibully gitu. Aku nggak tahu di situ artinya bully itu apa. Jadi kayak ya setelah itu aku singkat cerita kan, aku ada masalah yang kayak emang tuh cukup besar sama dia. Terus sampai bikin nangis nih. Pulang aku ketemu orang tua aku bilang ini cuma kelilipan aja. Gitu. orang tua aku nggak percaya, cerita ya akhirnya aku cerita, orang tua aku ngasih pengertian, oh jadi kalau kamu tuh namanya dibully. Dan itu emang orang tua aku nggak cuma ngasih pengertian tapi ngasih tindakan dengan cara lewat guruku. Jadi guruku ngasih apa ya istilahnya, orang tua aku cerita semuanya ke guruku dan guruku menyikapi hal itu dengan memisahkan kita berdua. Sedangkan pada akhirnya di situ aku mencobalah buat berani sama dia gitu loh, karena udah capek banget kan dibully. Pada akhirnya ya setelah aku berani itu kita berpisah gitu. Maksudnya berpisah dalam konteks yang apa ya, yang negatif ditinggalin lah gitu. Pada akhirnya kita kan udah lulus nih, udah pisah, tapi kita nggak apa ya istilahnya jangan dendam sama orang itu, mengampuni dan ya sampai sekarang kita masih berteman dengan baik sih gitu. Oke, berarti pengalaman Anya itu secara langsung pertama kalinya Anya tahu bully. Iya benar banget, kita kan nggak, aku di situ nggak tahu nih bully itu apa, aku cuma iya aja sama dia gitu. Soalnya kan kita kan juga masih SD ya, itu kan masih belum banyak yang kita tahu, terus malah kita taunya lewat pengalaman. Iya benar banget. Bermakna banget sih menurutku. Nah aku juga pernah sih di posisinya Anya, cuma nggak yang sampai minta uang itu, karena aku dulu pas SD nggak bawa uang. Oh, betul. Beneran. Tapi dulu ya aku pernah sih dimintain jawaban itu, apalagi pas online kan tuh kan aku di sekolahku yang dulu itu kami kalau online tuh cuma lewat WA. Jadi kasih soal lewat WA, nanti jawabnya PC foto kirim ke guruku, dan itu pasti ada temanku yang kayak minta kayak gitu. Dan ya padahal tuh sebelumnya mereka tuh kayak apa ya, kayak aku tuh pasti dikucilin, dikeras karena ya nilaiku lebih tinggi daripada mereka gitu. Dan yang membuli sebenarnya nggak cuma anak-anaknya aja, tapi orang tuanya juga ikut membuli gitu. Jadi kayak mereka selalu mendiskriminasikan aku gitu, karena
Oke, ini mungkin nggak tahu ini masuk konteks apa enggak, tapi karena aku muslim terus aku nggak berjilbab gitu loh, dan itu tuh kayak oke, mereka oke, nyerang oke. aku lewat situ, padahal kan kayak itu kan suatu hal yang nggak sehat Iya. ya untuk dibicarakan kayak gitu. Dan emang aku tertekan banget sih dulu, dan aku udah sampai titik aku minta orang tuaku untuk ngeluarin aku dari sekolah itu, kayak gitu. Udah bener kan, sama iya kan, sama jadi Aku- itu kita sama sama dari sekolah Wah. gitu kan. iya, dan sebenarnya kan itu kan nggak menyelesaikan masalah ternyata kayak Iya, gitu. Hmm. Dan menyelesaikan masalahnya adalah dengan lulus sekolah dari situ. Kan nggak ketemu lagi. Iya. Ya walaupun ada wacana sih katanya mau main bareng itu yuk, mantan alumni gitu kayak. Oh, anu reuni. Iya, ngereuni gitu, tapi kayak aku maaf ya, aku ngikut temanku yang ini aja, bahwa temanku yang ini pasti dia nggak punya uang juga gitu. Jadi pasti kan nggak bakal ikut gitu. Ah. Ya gitu deh gitu, pokoknya pengalaman bullying gitu. Oke. Kalau dari Bintang sama Ive mungkin pernah lihat langsung. lihat orang gitu. Ive dulu deh. Kalau dari aku sih kayaknya banyak banget ya Kayak kalau gitu. kasus bullying di sini, apalagi yang manggil nama orang tua tadi. Oke. Benar itu. Soalnya apalagi kan kayak anak-anak cowok ya kan, mereka meskipun dari kasih seminar, dari kasih apapun itu juga Ini cowok. bukan itu maksudku. Kayak Enggak. mereka udah dikasih apapun itu kayak mereka tuh masih bandel gitu loh. Hmm. Masih bandel sama peraturan sekolah yang berkata nggak boleh membuli gitu kan. Tapi mereka masih kayak sama temen-temenku yang cewek, cowok sama cowok pun juga saling Iya. membuli gitu, manggil nama temen pakai nama orang tua. Tapi kan kalau kayak gitu malah masuk konteksnya itu enggak sih, makanya mereka udah akrab gitu loh. Kalau misalnya yang satunya nggak terima, Tapi kan kalau udah akrab pun juga nggak boleh kayak gitu ya. ini banyak orangnya masing-masing. Soalnya ini pakai namanya nama orang tua gitu. Iya sih, bener. Karena penyampaian orang beda-beda sih. Iya bener. Kalau aku kadang pernah tanya sama temanku, guys, kalian emang nggak dosa ya manggil nama orang tua? Dosa. Karena habis itu mereka tuh jawab sebenarnya cuma bercanda doang sih, tapi kalau dosa sih nggak tahu ya. Ya maksudnya dosa. Habis itu emang teman kalian tuh ngerasa kayak nggak nyaman gitu, pernah nggak sih? Aku tanya sama temanku nih. Ya mereka tuh jawab karena emang kita udah akrab, jadi mungkin mereka anggapnya cuma bercanda gitu. Oh. Tapi emang banyak lagi tuh namanya lebih konteksnya itu sudah membuli sih sebenarnya. Iya Ya kan, Kak mungkin Ive? mungkin orang yang dibully itu juga nggak bisa ngutarain langsung juga kan yang dia Iya. rasain, bisa juga dia pendam gitu. Nah, pendapatnya Bintang? Ini dari tadi aku kelas balik pengalaman selama ini di sini. Ini berarti tergantung jokes tongkrongan ya maksudnya ya. Tergantung tongkrongan masing-masing, bro. Gitu. Ya. Tapi ya baik lagi namanya membuli, mengejek, terus menyakiti itu nggak baik. Iya Iya, bener bener banget. Ini kompak banget. Kita bertiga tuh emang dari dulu tuh kompak. Oh my Kan God. gesit harus kompak. Oh iya. Oh iya. Benar. Tuh. Sebagai satu suara, sebagai yang mengedukasi SMP Bintang Laut. Kompak. Harus kompak. Benar. Ya, Oke, kita Nah. break dulu kali ya. Oke, boleh. nanti boleh ditonton lagi yang setelah yang satu ini. Oke. Oke. Sampai jumpa. Mendengarkan. Belum, Oh, kan iya. stay Halo. tune. Senterus di boleh. GBL on Radio. Radio. Halo guys. Halo. Balik lagi Welcome back di to GBL GBL on Radio. Radio. Oke, melanjutkan yang tadi ya. Yep. Iya. Tapi kita udah move on dong dari Ya, topik iya. selanjutnya. Ah. Dari curhat-curhat, nah kita curhat-curhat lagi. Dari berawal dari curhat lagi. Nah, Iya benar, tapi kan beda konteks. Pokoknya di sini itu ngobrol santai yang mengedukasi. Iya, bener banget ya. Tapi sebenarnya kita mencurahkan sesuatu. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Apa itu Bintang? Yaitu pencegahan pernikahan dini. Aduh, dini. Jadi SMP udah mikir pernikahan dini. Enggak guys, ini tuh cuma pencegahan gitu loh, biar kita Oh. cegah gitu. ya biar nggak terjadi pernikahan dini yang itu. Iya, Oh iya, benar banget. Berarti kenapa harus mencegah? Pasti ada bahayanya dong. Nah, tapi kita harus Yes. tahu dulu pernikahan dini tuh yang kayak gimana sih? Apakah pernikahannya seorang dini
atau atau Dini apa tes nih? ah. Dini tes ah. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Mungkin aku ya. Oke, silakan Boleh. Anya. Dari materi gesit. Oh iya. Menurut WHO ya. Menurut WHO itu pada tahun 2006 pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja. Kayak masih berusia di bawah 19 tahun gitu. Tapi kalau batas di Indonesia tuh kayaknya terakhir 21 nggak sih? 21. Iya, walaupun Kalau- sekarang mau direvisi di 19 ya. Tapi sebelumnya 21, 25 masih remaja gitu. gitu. Iya. Belum legal Belum gitu ya, legal. maksudnya Iya. belum punya KTP gitu. Nah, ini ada yang punya pikiran untuk menikah dini gak nih kira-kira? Nggak boleh Bita. Nah, kan Nggak kan boleh. mikirlah, kan nggak dilaksanakan Gak ada ya nggak sih dong. Anya? Menghalu. Anya Ih, aduh, daripada aku repot-repot sekolah, daripada aku repot-repot ini itu mending aku nikah aja dah, aku di rumah duduk manis masak gitu. kayaknya enggak deh, kayaknya kerja deh. Enakan sekolah deh. Ya. Ya, betul betul. Enggak Boleh. enggak semudah itu yang dibayar. Iya, tidak se fairy tale itu, tidak happily ever after guys. Boleh. Nah, pernikahan dini itu juga pasti ada bahayanya, karena harus kita cegah. Nah, bahayanya apa nih kira-kira? Nah, siapa? Satu-satu ya, aku nyebut satu ya. Oke, boleh. Oke. Yang pertama adalah mentalnya terganggu. Karena kan kalau misalnya remaja udah nikah gitu ya, mereka juga belum cukup mentalnya, belum kuat mentalnya buat nikah. Jadi nanti bisa betul, jadi betul. menyebabkan konflik di rumah tangga mereka. Gitu. Oh, ya. Terus kalau dari aku itu lebih dari segi ke pendidikan. Nah, karena tadi pernikahan dini itu kan pernikahan antara antar remaja gitu. Nah, jadi kan yang harusnya remaja itu masih butuh banyak belajar, masih harus bersekolah, jadinya pendidikannya itu juga amat terganggu. Apalagi nanti nilai akademiknya atau non akademiknya juga ikut menurun karena ngurusi nikah dinia itu. Oh, jadi proses pencarian jati dirinya dia nggak sampai final tapi udah Lompat. ada, iya udah lompat Udah dulu. lompat ke nikah gitu. Jatuhnya di mana nih? Lompat. Wih. Boleh. Terus ada akibat lain nggak kira-kira dari pernikahan dini? Nah, kalau selain tadi dari pendidikan, terus dari apa? Mental. Kayak mental, itu ada dari kesehatan secara fisik. Oh. Nah, biasanya kan kalau udah nikah, terus biasanya kan ada hubungan Iya. hubungan khusus gitu. Mm-mm. Nah, jadinya karena masih remaja, ya, Iya kan? hubungan khusus. Iya. Jadi karena masih remaja dan belum siap untuk melakukan hubungan khusus tadi, jadi secara kesehatan baik itu remaja pria maupun remaja perempuannya terganggu. Nah, bisa saja terkena HIV bisa, terus ada apa namanya kanker di boleh nggak ya? Boleh ya? boleh. Kan edukasi. Ada kanker di kelamin kedua apa? Kedua Remajanya ini. remajanya. Apalagi pasti doi pasti belum siap ya dengan konsekuensinya. Nah. Ya. Benar. Nah, tapi kan satu akibat kan maksudnya disebabkan oleh sesuatu. Faktornya. Nah, ini aku coba jabarin ya. Nanti hanya bantu boleh. Boleh. Karena ada dua faktor pasti dari si remaja Remaja sendiri sama sendiri. pasti dari luar ya nggak sih? Betul. Kayak semua hal pasti kan ada suatu hal yang mendorong kita, nanti kita juga ada niat. Nah. Gitu. Iya, bener banget. Pasti apapun kayak gitu. Nah, Oke. yang pertama tuh pasti ada faktor individu. Oke. Nah, ini tuh pasti yang pertama dari rendahnya Remajanya pengetahuan. sendiri. Ya nggak sih, pasti kan kayak kan kita nggak tahu nih gitu, terus nanti malah kita mikirnya ya itu tadi
Pernikahan Main. dini is all about happy ever after, no Padahal more enggak. stress, no more school. Itu pikiran gitu. awal aja nggak sih? Iya, tapi kan kayak pasti kan karena kurangnya pendidikan itu. Iya benar sih. Masih awam lah. Nah, Iya. terus mungkin selanjutnya hanya boleh minta tolong. Kalau selanjutnya sih tadi udah faktor individu, sekarang faktor keluarga. Itu sangat mempengaruhi juga ya. Mungkin di situ secara ekonomi tuh orang tuanya kurang gitu ya. Oh. Jadi sehingga orang tua tuh punya pemikiran apa aku nikahin anakku aja ya gitu. Jadi mungkin beban orang tua bakal berkurang setelah anaknya nikah. Kita mungkin pikirnya gitu Oh, ya. Karena kan bisa. kalau udah nikah pasti anak itu udah apa ya istilahnya udah jadi kepunyaan suami gitu kan. Jadi mungkin orang tuanya juga punya pemikiran kalau udah aku nikahin anakku aja lah daripada nanti gimana aku harus biaya pendidikannya gitu-gitu kan. Gitu sih. Nah, Itu kalau banyak nggak sih kejadian di sini? Belum. Di Indonesia. Nggak jadi sekolah ini. Karena- Enggak dong, Indonesia. Oh, tadi klik dulu. Oh, ya iya, karena itu kan pikirannya. pengetahuan lama ya. Iya, Kan biasanya kalau kata orang dulu itu cepet nikah itu rezekinya nambah. Oh iya benar, tapi Karena juga kan punya anak, nikah punya anak nanti rezekinya nambah. Padahal kalau banyak anak malah tambah repot. Apa ya? iya benar sih. banget Iya. kayak itu tadi nggak semuanya happy ever after guys. gitu. Kebutuhannya kan juga tambah banyak juga. Nah, Hmm. ya itu mitos lama. Iya. Iya. Tapi ada juga nih pasti faktor individu yang kayak tadi pemikiran awal bahwa ya aku nikah dini pasti aku bakal bahagia, aku nggak perlu Nah. ngapa-ngapain lagi, kayak aku perlu dengan pasanganku, aku hanya perlu di rumah. Padahal itu big no guys. Itu Benar. jangan sampai kayak kan pasti kan sudah ada cara mengatasi ya, kalau misalnya kamu ada masalah kamu kan bisa curhat untuk cari solusi gitu Iya. gak sih, kan kita tetap punya orang-orang yang bisa diandalkan kayak gitu. Nah, Yeah. terus kita lanjut nih, berarti situasi yang dihadapi apa sih, karena ada banyak sekali faktor pernikahan dini, bukan faktor, kasus Faktor. pernikahan dini di Indonesia Yeah. gitu. Nah, kira-kira itu tuh sebenarnya kenapa? Kayak apakah mereka tiba-tiba baca novel online ya bertema pernikahan dini itu jelas salah nggak sih? Karena kan itu kan kita tetap harus memilah yang kita baca ya, Ya. kan tentunya. Bener. Terus, tapi kira-kira ada yang lain nggak? Sumbernya itu mungkin dari lingkup pertemanannya mungkin ya. Lingkup pertemanannya sudah negatif. Oh, Kayak bisa, misalkan bisa. oh pertemanan ini kayak ya gimana ya, istilahnya ya enggak gitu lah. Jadi membuat akibat buruk kan. Jadi mungkin si A ini yang awalnya orangnya baik, dia masuk ke circle atau pertemanan yang negatif, jadi dia sehingga terpengaruh. Itu akibatnya mungkin akibatnya itu kayak misalkan hamil di luar nikah itu kecelakaan kan. Itu kan mau nggak mau harus bertanggung jawab kan. Jadi itu menjadi faktor orang nikah dini gitu. Banyak kan gitu kan, mesti karena kecelakaan. Maksudnya hamil di luar nikah gitu. Ya, kurang edukasi sih ini jelas. Gitu. Karena faktor Apalagi. lingkungannya, pertemanannya terjadi di situ, kalau negatif ya itu bakal ketawa sih. Ada juga nih ya, ini nyambung sama materi PS globalisasi. Oh. Gak apa. Kan modernisasi sama globalisasi itu kan juga tentang adanya teknologi yang bertambah ya kan. Jadi di sini teknologi itu berkembang pesat nih ya pastinya. Kayak kita lihat Google, WA-WA-an, Instagram dan sosmed yang lainnya. Nah, itu bisa juga mereka anak-anak remaja zaman sekarang, mereka tuh nggak bisa memilih apa yang benar bagi mereka dan juga apa yang salah. Jadi mereka menonton video-video dan kayak hal-hal yang bukan Yang harusnya harusnya di usia di- mereka ya kan gitu. Ini nyambung sama nanti akibatnya adalah yang tadi sudah Anya Hanya sebutkan itu ya. salah satunya. Tapi ada juga tahu adat istiadat yang tentang hamil. Iya. Apa kok hamil? Sorry, pernikahan dini. Nikah. Dan ini pernah baca nggak sih Bintang? Kira-kira? Nggak cuma pernah baca, pernah terjadi. Mama ada baca. Kalau itu di keluargaku dulu. Oh. Gimana tuh? Nah, jadi dulu itu ini sebenarnya cuma diceritakan sama mamaku sih. Nah, jadi keluarga mamaku dulu itu banyak yang nikah dini. Oh. Nah,
kayak contohnya itu nenekku sama kakekku itu sebenarnya nikahnya itu masih muda banget. Berapa? Umur berapa ya? Belasan 18. Oh. 18, nenekku 18, kakekku 20. Sama. Oh ya. Nah, ya itu kan Mirip. nah ya kembali lagi itu kan pengetahuan lama, mitos lama. Jadinya ya sekarang apa? Enggak itu ya. Bukan jangka umurnya, Oh, jangka iya. umur mamaku dengan nenek sama kakekku itu ya nggak sampai 20, nggak sampai 30. Serius? Itu beneran. Iya. Kaget gak Bit? Aku sama ibuku aja berapa ya? Kaget gak Bit? Kan Kaget sih. Aku sama ibuku kayak 30. Aku sama mamaku aja 30. Ya 30 30, iya 30 Lah ya. pas, 30 pas non. lah ya, sementara nenek kakek sama mamaku itu nggak sampai Kaget banget. nggak sampai 30. Wah. Ada beberapa yang gitu nggak sih di Indonesia tuh? Ya. Ya, yang Banyak kayak sih ngomong ya. kayaknya. Banyak sih. Kayak pasti ada aja beritanya nggak sih Itu sebenarnya zaman tuh? dulu nggak sih? Zaman Iya. yang udah agak lama. Mungkin pemikiran lama juga kan. Nah ya, Jadi ya, tadi Ya soalnya kan kalau zaman dahulu kan pasti orang yang belum berkeluarga itu kan dianggap aib gitu loh. Kayak pasti dijelek-jelekin di masyarakat. Kamu kenapa sih kok belum berkeluarga? Cepat dong nikahnya gitu kan. benar-benar. Tapi kayaknya masih berlaku sih sampai sekarang walaupun mungkin udah nggak setinggi itu ya. Tapi Iya. ya masuk kan akan berakibat ke hal yang lebih buruk. Bisa mungkin keluarga yang nggak harmonis dan nanti berujung ke perceraian kan kayak Nah. sia-sia gitu Dan loh. juga pasti kalau misalnya mereka udah punya anak juga kan anaknya juga bakal terganggu banget gitu. Iya pasti bakal terefek Iya, ke bener. anaknya sih. Oke. Tapi apalagi kalau di negara-negara lain ya aku Negara-negara dulu lain. kalau nggak salah disclaimer dulu. Oke. Itu Mahatma Gandhi aja dia menikah dengan istrinya tuh umur 13 kayaknya. Seumuran kita. Iya dan ya itu kan bertahan tapi sampai dia meninggal gitu. Dan ya memang kulturnya udah di mana-mana gitu, nggak cuma di Indonesia ternyata. Ya, sih. Nah ini nih, menurut kalian pandangan kalian untuk menyikapi hal tersebut kayak gimana? Oke, aku dulu ya. Sebenarnya pernikahan dini itu tadi faktornya bisa dari kepercayaan, bisa dari budaya yang memang udah berkembang di sana. Tapi sekali lagi kalau pernikahan dini itu muncul karena kemauan sendiri, itu mending udah diceraikan aja. Nanti masalahnya bakal berkelanjutan malah gitu. Statementnya langsung kuat banget ini tiba-tiba kayak Ceraikan aja. ya ceraikan aja. Ceraikan aja. Oh iya Pak Hakim saya mengaku. Tapi mungkin Ya. lebih baik kita langsung mencegah aja nggak sih? Oh, iya. Kayak kalau misalnya hal tersebut terjadi ya mungkin ada pilihan ya tetepannya ya kayak kita Oke. bakal menceraikan mereka atau kayak Bertahan. iya itu kan bertahan pun tuh mungkin agak goyah-goyah Iya, dikit bener. ya tapi Iya kan sih. bagaimana kan mereka kan udah buat keputusan itu gitu ya mungkin maksudnya bintang kayak gitu Iya, iya. gitu. Otot. Dari aku. Nah, Ya boleh. Boleh. Atau Bukan. lanjut. Oh, Hah? dari aku dulu ya. Monggo. Oke. siap. Kalau dari aku mungkin ya tadi Kak Ive udah jelasin kalau sekarang tuh eranya udah modern banget, teknologi tuh udah wah crazy teknologi sekarang tuh. Iya. kan. hampir semua tempat ada. Nah, kita dapat dengan mudahnya untuk mendapatkan informasi yang mungkin itu nggak sesuai dengan umur kita gitu loh, kayak misalkan 15 plus dan lain sebagainya. Nah, untuk menyikapi supaya nggak terjadi hal pernikahan dini, kan pernikahan dini itu sebenarnya kayak kepo, ya nggak sih? Kayak Iya. kepo, pengen tahu rasanya gimana sih, Hmm. gitu-gitu Pernikahan kan. gimana. Itu juga terpengaruh dari ini juga apa teknologi juga. Teknologi Maka juga. dari itu kita sebagai remaja tuh harus gimana ya, pintar-pintar nih buat memilih informasi gitu, yang baik buat kita mana, yang nggak mana. Ya kita tentunya harus baca informasi yang baik buat kita dan itu memang mendukung buat kita berhasil ke depannya gitu sih. Jadi kita harus bisa nyaring informasi-informasi gitu. Ya, bener banget nih Nah. literasi digital juga ya maksudnya kan Iya. literasi digital Digital. gitu terutamanya apalagi sekarang ada
teknologi AI tuh ngeri banget, ngeri gila. Tapi keren Itu- tau. Ngeri tapi keren. Ya, Kayak- ya Namanya. keren sih, keren. Ya kan tuh kan fungsinya Iya, berarti ya. yes. Oke, kalau dari Ive gimana? Dari Untuk aku sih mencegahnya. yang harus banget kita lakuin ya berbanyak hal positif kegiatan kayak kamu ikut organisasi itu pun juga udah positif, ikut betul. ekstra belajar gitu juga udah positif. Yang paling utama mendekatkan diri dengan Tuhan. Oh ya, bener banget. Perkuat iman. Iya, karena deketin diri sama Tuhan kan kayak kita dikasih iman yang kuat gitu loh. Kayak kita tahu Oh. bakal tahu apa yang baik, mana yang jahat. Kayak bukan jahat sih, salah. Salah. Gitu. Iya. Iya, dikasih jalan sama Tuhan. Jadi ya memang menyibukkan diri dengan hal positif biar kita tidak tergoda dengan yang negatif gitu ya. Iya, Bagi bener. kalau masuk organisasi itu kan masih rasanya kayak aduh aku wis sibuk kayak ngene wis ra iso ngopo-ngopo neh. Kayak masih digeret sana sini gitu Ya, gak sih? pasti nggak ada pikiran yang lain gitu loh. Dan itu udah pasti kita menyalurkan hal-hal yang kita punya tuh ke hal yang lebih baik gitu. Iya, bener banget. Kalau dari aku sendiri tentunya ya pasti belajar ya, itu kan Jelas. kayak nggak cuma pelajaran aja tapi juga kayak nilai moral, terus habis itu norma-norma yang berlaku di masyarakat kan itu kan terutama yang di sekolah pasti kan diajari banyak banget tanpa kita sadari dan itu membentuk karakter kita nggak bener sih banget. kayak gitu. Nah habis itu dari situ kita bisa menentukan nanti kira-kira aku dalam hidup ini mau ngapain aja. Nah, My life nyambung goals. nih. Woo. Nyambung. Pinter aku. Nah kita wawancara dulu nih, life goalmu apa kira-kira? Tujuan hidup. Ya sejauh ini sih Apa ya? SMA. Kamu mau tahu SMA aku di mana? Oh enggak kita bahas umum Enggak. dulu. Gimana life goalmu? Pengen jadi pribadi yang berguna bagi semua orang. Oke. Simple ya. Iya, simpel. Simpelnya maknanya banyak. Oh, bener, oke. bener. Kalau itu lebih ke doa orang tuaku setiap hari sih. Enggak nih hal yang kamu capai, misalnya kamu suatu hari pengen nonton konsernya Queens gitu kayak atau apa. Itu udah tua banget sih tapi. Iya. Apa ya? Banyak sih. Iya apa? Salah satunya, salah satunya. Mau yang Dari- paling Ya, aku paling gini. pengen atau Paling aku pengen. Paling sekali yang paling Paling- aku pengen. pengen jadi dokter. Oh, kayak Oke. masuk PMR dia. Ah. Iya, bener banget. Kalau Anya, Aku mau jadi idaman dia. Nggak nggak bercanda. itu Anya kelas 9-nya tuh namanya idaman hati. Aduh, Anya. Nggak bercanda ya. Tapi mau jadi idamannya dia. Nggak bercanda. Gak apa-apa, santai aja. Oke. Kalau life goalsku apa ya? Yang pertama tentunya membanggakan orang tua itu udah pasti nggak sih? Ya, Yes. tidak mengecewakan juga Iya, ya pasti bener ya. banget. Mungkin secara pendidikan ya tuh pengen S2 terus cita-citaku mau jadi apa ya? Jadi seorang psikolog. Psikolog. Keren banget. Terus Terus. Lagi Aku ya? penasaran. Terus ya itu sih jadi psikolog S2 terus kerja karena apa yang kita lakukan itu semuanya untuk kemuliaan namanya gitu. Jadi kita harus menjalankan hal yang kita sukai juga terus yang positif juga tentunya gitu sih. Tapi life goalsku yang paling gede ya itu jadi psikolog. Oke, yuk. Oh, Bintang. Aku sendiri punya life Dosen goals. tadi udah. Enggak. Sebenarnya yang menjadi dosen itu nomor 2. Oh malahan. Terus yang pertama? Yang pertama itu aku pengen merilis novel. Jadi di sela-sela aku mengajar, aku pengen coba merilis ya satu novel lah. Nah, baru nanti kalau sekiranya bisa laku di pasaran gitu, bisa lanjut sambil ya nyambi-nyambi nambah-nambah lah gitu. Royalti lumayan sih. Nah, lah ya. Harry Potter Kan kalau- sampai sekarang masih
itu kan pasti naik terus kan Trending pasti. Nah, ya. Iya, gitu. Nah, ya kan itu juga bisa membuat orang tua bangga juga gitu. Wah, anaknya dosen terus punya apa? Punya novel sendiri gitu. Udah Pak terkenal. Bintang akan selalu ku kenang. Keren sih tapi keren. Terus kira-kira genrenya mau apa nih? Oh, malah jadi bahas buku. Oh, apa nih? Menarik. Oh, dikit aja. Oke, kalau genreku lebih ke fantasi misteri. Jadi kayak ada mengulik sesuatu gitu. Sesuatu yang nggak lazim. Contohnya apa? Naga. Ya nggak naga juga sih. Nggak. Terus apa? Apa sih? Kayak apa ya? Kejadian mistis, fantasi, psikologikal fantasi gitu. Oh, oke Psychological. oke oke. Kayaknya seru banget ya Bit ya. Iya, nanti kalau ada namanya Bintang Baskoro tuh dibeli aja guys. Kita nanti sambil Karya. kita nanti cari nomor teleponnya misalnya gini. Aku boleh minta tanda tanganmu nggak buku Wih. ini tak jual sih. Nanti auto fansnya banyak ya? Iya benar Nah. kita nanti apa namanya ikut pansos guys. Iya, pansos. pansos. Monggo silahkan. Kalau dari aku sendiri cita-cita terbesarku ya bisa kuliah di top 3 ya. Kalau di Indonesia top 3 kan ada UI, terus ada UGM, ada ITB ya, maybe dari 3 inilah gitu. Terus jujur aku sampai sekarang masih berubah-ubah. Aku mau jurusan apa? Kayak aku terakhir kayak Anya psikolog. Terus habis itu kayaknya kalau klinis lebih seru deh, jadi jadi psikiater gitu. Iya kan kan? di rumah sakit. Terus tapi akhir-akhir ini aku menyadari diriku sendiri kalau aku tuh sering banget ngajarin teman-temanku soal ini dan mereka ternyata paham gitu. Terus kayak aku jadi guru Ayo. waduh Nanti bareng aku loh. aduh iya. Soalnya aku memang udah ngewanci-wanci. Aku nanti apa fakultasnya FKIP. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu loh. Oh iya, nanti dia belakangnya tinggal apa nih, S apa gitu. Iya. Tapi ya mungkin buat aku itu dulu. Terus kalau ya life goals yang mungkin paling aku Paling nanti utama. sampai sekarang ini tuh aku mau nonton konsernya Kla. Oh, Project iya oke. ini simple banget sebenarnya. Cuma ya tahun ini aku nggak bisa nonton, jadi aku pengen Ya. nonton gitu. Oke. Nih Nah, ya Menarik. oke. ya menarik sih. Nonton konsernya Topik juga. ini menarik banget ya. Iya menarik banget dong. Kamu emang nggak tertarik Tertarik dengan Tertarik. life goals. kayak life goals tuh nggak cuma yang ingin kita capai dalam pendidikan, nggak cuma apa pekerjaan, tapi juga Iya. apa hal yang ingin kita lakukan Iya, gitu Nah. loh. jadi idaman hatinya gitu kan. Iya. Lagi. Jajannya boleh. Idaman hati. Bercanda ini bercanda. Itu Kak Ida kelas 9 aku punya nomornya sama. Kayak mungkin sesimpel kita mau jalan-jalan sekelas gitu Ya. ya, kayak pas kelulusan atau mungkin Dapat nilai kayak- bagus gitu. Oh iya ini juga nih pasti apalagi ini udah semester terakhir buat nge-push nilai ke SMA ya buat kita bertiga. Yeah. Masih panjang. Masih Kau masih setahun ya? Oh iya. dipertahanin itu nilai kelas 8. 85. Iya itu apalagi segitu kan itu kayak ngaruh banget gak sih? Mana pas rata-rata nilai kayak Kok ganti? sekarang ini aduh kok jadi gini. Tapi tenang guys, masih Ya. teratasi. Nah, dari tadi kita ngomongin life goals, sebenarnya seberapa penting sih life goals itu? Oh Pentingnya kita punya life goals itu apa? iya aku mau jawab, aku dari tadi belum Enggak, jawab. enggak. Kalau menurutku pentingnya life goals itu tentunya kan satu itu kan jadi kayak apa ya, pandangan hidup kita bahwa kita tuh masih harus hidup sampai kita melakukan ini. Iya enggak sih? betul. Kayak itu tuh juga apa ya, jadi suatu hal yang mendorong kita untuk tetap bergairah, tetap apa ya, tetap Semangat, bersemangat nah. untuk menjalani hidup ini gitu. Oh, Dan Kayak tentunya tujuan hidup gitu ya, Dit? benar banget kan, life goals Ya. kan untuk di goal. Boleh. lanjut. Nah, kalau dari Anya sendiri, Apa ya? Life goals. kenapa kok orang itu harus punya life goals?
supaya bisa memotivasi diri sih. Misalkan kita Hmm. punya tujuan ini, tujuan A nih, Ya. kita kan pasti pengen banget nih ngejar itu, tujuan A itu. Kita harus bisa kayak memotivasi diri sendiri supaya aku harus bisa ngejar itu gitu. Oke. Iya. Jadi gitu. Biar nggak sia-sia gitu Iya, iya. hidupnya gitu. Terus Ive, Kayak tadi, kayak ya ini intinya aja ya, intinya ya untuk kayak tujuan hidup aja sih. Soalnya dari dulu aku diajarin sama orang tuaku itu kita harus buat apa yang kita pengen dari kecil, jadi kita udah punya tujuannya biar kayak kita nggak menggok gitu loh tujuannya. Betul. Jadi dari pencapaiannya pun kita kayak kita udah tahu mengambil apa, kita mau punya apa, kita mau jadi apa juga. Jadi kayak kita bakal usahain buat mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Oke. dari Bintang. Nah, ya hampir sama sih kayak kalian bertiga tadi. Pokoknya kita itu harus punya life goals sebagai patokan kita hidup. Nah, jadi hidup itu nggak cuma tentang bernafas dan makan, minum, tidur. Nggak cuma itu. Kita harus punya life goals agar hidup kita itu juga bernilai. Nggak cuma berkegiatan monoton, tapi juga ada tujuan kenapa aku hidup. Kenapa kok aku hidup, itu harus ada tujuannya. Ya dari kita punya life goals itu tadi gitu. Jadi nggak cuma bertanya-tanya terus nanti jadi filsuf, tapi mencari tahu sendiri gitu ya. Betul. Kan banyak itu yang orang-orang yang kayak sebenarnya kita hidup tuh gini-gini dan jadi teori konspirasi. Iya. Gitu kan banyak banget gitu. Tapi sebenarnya utamanya tuh adalah untuk menuntun jalan kita, guys. Tentu ya nggak cuma dari tujuan, tapi menuntun jalan kita biar kita tuh nggak menggok ke sana kemari, biar nanti nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti Iya, katakanlah kita udah punya tujuan yang jelas dan ya kita tuh berpatok pada tujuan itu, kita nggak ada niatan untuk bullying sebagai bentuk dendam tadi, atau mungkin nggak ada untuk pernikahan dini, kan kita istilahnya kayak ngelompat gitu ya. Nah, tapi nanti kita mau ke sini kita lompat, tapi lompatnya malah ke samping gitu. Ini melenceng gitu. Salah sasaran ya? Iya, salah salah sasaran sasaran. itu, jadi nggak sampai goal gitu, nggak life goal gitu. Oke, mungkin kan ada pesan-pesan gitu nggak kira-kira Terutama yang baru di sini. untuk mengenai life goals dan mungkin pembicaraan dari awal tadi ya. Yes. Tentunya ya gitu. Ya, dari Kak Eva itu dari aku. Bebas, yang mana dulu? Yang dulu ya, mungkin. Ya boleh. Apa ya? Yang pertama dulu dari tadi bullying. Jadi kalau kalian punya dendam sama orang, jangan sampai kita membuli balik, tapi kita harus mengampuninya gitu. Yang kedua tentang pesan buat yang pernikahan dini ini, ya gimana ya, masa depan kita tuh masih panjang, apalagi kita sebagai generasi muda ini harus bisa menggapai cita-cita kita dulu. Sebelum kita nanti mikir yang nikah-nikahan nanti dulu lah, itu Ya, nanti betul. udah ada yang ngatur nanti itu. Jadi ya kalau kita selagi masih remaja ini, kita manfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang positif buat ngembangin diri juga gitu. Terus Oke. yang life goals itu apa ya? Mungkin ya kita perlu life goals untuk bisa memotivasi diri gitu untuk menjadi yang terbaik gitu lah intinya. Menjadi kehidupan yang terbaik buat kita nantinya gitu. Keren. Ayo lanjut. ya? Iya. Oke, yang pertama dari aku bully dulu ya kan, kita awal mas bully. Oke. Sebisa mungkin ya harusnya nggak boleh sih, jangan melakukan bully meskipun kalian punya masalah sama teman kalian, tapi kan masalah tersebut bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, bukan dengan bully, karena bully itu bisa menyebabkan mental rusak ya. Jadi dihindari aja biar kalian juga nggak kena masalah. Yang kedua, pernikahan dini. Jadi pernikahan dini itu gimana ya, mungkin kalian masih ada beberapa yang memikirkan kalau itu boleh, nggak bakal ada beresiko. dampaknya gitu ya. Tapi emang pernikahan dini itu benar-benar harus kita jauhi, karena ini juga bersangkutan dengan mental, dan mental itu benar-benar kayak Enggak dari Fatal. seseorang gitu. iya, Yeah. benar banget, dan juga berpengaruh bagi keluarga-keluarga kita, orang-orang sekitar juga. Yang terakhir ada
life goals. Nah, Hmm. ini yang paling seru kita ucapin ya tadi juga ya. Paling ceritain juga seru. Nah, itu kita harus mempunyai tujuan hidup kita, tapi tujuannya yang baik, jangan yang Jelas. buruk gitu lah Ya. tujuannya. Dan tujuan tersebut harus kita upayakan dapat tercapai. Kayak kita mau ngapain pun juga kayak kalian harus mikir dulu ini berguna nggak buat life goalsku besok gitu. Oke. Oke. Lanjut ke Pita Bintang. tuh. Aku. Ah, Oke. Pita dulu lah. Kalau Terus aku, kalau aku bikin kesimpulan aja ya. ya. Kalian bikin life goals yang jelas, terus jalani dengan cinta guys, dengan sepenuh hati kalian gitu. Power of loh. love ini. Power of love juga boleh kan. Bagaimanapun kan kita kan harus memotivasi diri kita sendiri Ya. gitu loh untuk menepati hal yang sudah kita buat itu, nggak cuma kayak misalnya resolusiku tahun ini adalah bisa nabung dan ternyata ini tercapainya cuma 50%. Kayak gitu. Jadi kita harus melakukan hal tersebut dengan sepenuh hati, jangan sampai kan tuh setengah-setengah karena nanti kan bisa goyah di tengah. Ya, Nah, dengan gitu. goyah di tengah pasti kalian akan melakukan hal-hal yang buruk kayak gitu, seperti yang kita tadi udah kita bahas, ada bullying, lalu ada pernikahan Pernikahan dini dini juga yang juga. nanti pasti akibatnya lebih gede lagi gitu loh. Nah, jadi kalau katanya Klah bekerja dengan cinta guys, seperti sang pencinta. Wus, keren banget nih. Jangan lupa dengerin Hey-nya Klah Project. Terima kasih Wah, guys. promosi dikit. Ya, aku Promosi beneran. tapi nggak disponsori loh. Gimana? Oke, terakhir Bintang. Oke, kalau dari aku sendiri ya rangkuman dari 4 hal yang kita bahas tadi, mulai dari role model, terus dari bullying, terus apa tadi pernikahan dini, dan yang baru tadi life goals. Nah, pokoknya kita harus punya tujuan hidup yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kembali lagi, ini kan bulan ini kan temanya aku bertanggung jawab. Iya, Nah, Bener banget. kita harus punya tujuan hidup yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, cara kita mempunyai tujuan hidup itu dengan punya role model dulu. Oh iya. benar. Nah, setelah kita punya role model, baru kita ikuti tindakan-tindakan positif mereka. Nah, dengan begitu kita bisa terjauhi dari hal-hal negatif atau tindakan-tindakan negatif. Dari mulai bullying tadi, terus pernikahan dini. Masa kita punya role model yang suka bully, role model yang nikahnya nikah dini, mestinya enggak no. Iya, Nah, pasti kan pilih-pilih ya. Iya. Nah, dengan begitu kita punya apa? Kita bisa mencapai life goals kita, mencapai tujuan hidup kita, dan kita bisa secara sadar itu bertanggung jawab dengan tujuan hidup kita menurut apa tadi? menurut Menurut panutan kita. Oke. Nah, tuh. Gitu. Pokoknya kita harus bertanggung jawab dengan apa aja yang kita lakukan gitu. ya benar. Jadi intinya dari aku bertanggung jawab tema ini itu adalah setelah kita peduli yaitu mengetahui tentang apa ya masalah sosial, Ya. lalu tentu saja kesehatan Nah. mulai dari kita sendiri dan dimana kita jadi sehat dulu ya, dimana Yes. kita tuh menjadi lebih baik dulu agar kita bisa bertanggung jawab ke depannya dan mengedukasi yang lain juga. Gitu. Yes. Dan Pokoknya dirangkum nih ya 3 bulan. sekalian gitu. Ya. Mungkin ini episode terakhir untuk itu ya, bulan aktif kita ya kan. Kita selanjutnya kan akan berjalan sendiri. Sedih banget ini yang terakhir. Iya, tapi Nggak apa, pasti nanti ada regenerasi lah. pasti ada Pasti ada. regenerasi, pasti ada lanjutannya. Nanti Anya harus siap ya. Nah, Siap. Kan ke situ harus siap. nah, Bos, boleh. Anya semangat. Semangat. Semangat juga buat kakak-kakak kelas 9 yang sebentar lagi bakal ujian. Aduh, Eh. ini semangatin atau gimana ini? Enggak, ini serius. Semoga Oke. lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin. Oke, kita semangat juga buat para penonton guys. Kita Semangat, guys. semangat untuk menjalani dan Kehidupan. Iya, oh iya benar menjalani kehidupan. Terus semoga
semoga nanti jalan kalian untuk mencapai life goals kalian tuh tercapai. Yes. Amin. Gitu. Kita tutup sesi ini kali ini. Boleh Bintang? Oke. Akhir kata. Akhir kata. Akhir kata. Akhir episode. Iya. Akhir season ini ya maksudnya. Oke. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Tetap semangat, kembali lagi tetap semangat. Terus soalnya udah akhir-akhir jadi ya, wah kayak sedih, ada sedih, ada bingung mau ngomong bingungnya, apa gitu gitu. ya. Oke, terima kasih Ya, udah stay pokoknya tune udah terus di GBL on Radio ya. Masih dan dengan GBL on Radio. Ya. Dan ini akhir kata dari kami GBL, GBL on Radio. Terima kasih juga Dan untuk BL Radio ya. BL Radio tagline-nya apa Bintang? BL Radio inspiring to be a star. Dadah. Terima kasih, guys. Balik lagi di season selanjutnya.